Salam Bapak Ibu, selamat pagi, salam ketemu kembali dalam Rehat Jemaat Ebenezer Bekasi pada hari Selasa 7 Juli 2020. Bersama saya Bapak Pendeta Des Dariman, marilah saudara-saudara kita memuliakan Tuhan pada hari ini, meluangkan waktu kita sejenak dalam bersaat teduh, memuji membesarkan Tuhan sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon topangan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Padamu Tuhan, pada pagi hari ini kami angkat segala pujian syukur. Karena kami percaya Engkau yang layak kami muliakan dalam hidup ini. Kami tahu atas perkenan-Mu, atas kasih-Mu, maka kami merasakan sebuah kebahagiaan pada hari ini. Dan karena itu kami mau mensyukuri semuanya, kami mau memuji membesarkan nama-Mu di dalam saat teduh, membaca merenungkan firman-Mu secara singkat, dan oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkenan memberkati kami semua, curahkanlah Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami lakukan semua ini berkenan di hadirat-Mu. Ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini saudara-saudara, kita diarahkan dalam surat Roma pasal 3 pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8 di bawah judul kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu Bapa yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca, merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dari perikop ini saudara-saudara, kita diarahkan oleh satu tema, menghargai pilihan Allah. Menghargai pilihan Allah. Ibu Bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salah satu hal yang membanggakan kita adalah tentang jati diri kita sebagai orang percaya. Kita mendapatkan sebuah pengesahan dari Allah bahwa siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia adalah anak-anak Allah atau keluarga Allah. Sekalipun kita tahu bahwa yang menjadi pertama-tama menjadi umat Allah itu adalah umat Israel, yang dari awal telah ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menjadi suatu bangsa yang besar dan menjadi, katakanlah, pencerminan tentang kemuliaan Allah. Tapi pertanyaannya saudara-saudara, dapatkah dikatakan bahwa Israel itu bangsa yang benar-benar takluk di bawah sebuah tuntunan Allah? Tentu tidak. Kita melihat begitu banyaknya sebuah aktivitas atau perbuatan bangsa ini yang pada prinsipnya mengecewakan Allah. Salah satu yang diungkapkan di dalam perikop ini saudara-saudara
adalah mengenai tentang kelebihan orang Yahudi dibanding bangsa-bangsa lain. Tentu persoalan ini memberikan sebuah pengetahuan kepada kita tentang bagaimana keberadaan mereka. Bangsa ini memang benar dipilih Allah, tapi bukan berarti bangsa ini lepas dari sebuah apa yang dinamakan hukuman dari Allah. Tidak ada orang yang dinamakan atau mahasiswa atau murid yang mencoba hidup di luar aturan atau tatanan yang ada, itu dibiarkan hidup seenaknya saja, pasti mendapatkan sebuah hukuman. Nah, orang Yahudi memiliki sebuah keistimewaan pada satu sisi, karena mereka dikatakan oleh Paulus adalah keluarga atau bangsa yang pertama dipercayakan firman Allah kepadanya. Artinya mereka telah dituntun oleh firman Tuhan itu secara baik dan benar untuk mengerti tentang apa yang Tuhan mau. Tapi kenyataannya saudara-saudara, apa yang diberikan oleh Allah itu supaya mereka menjadi berkat bagi orang lain, ini disalahartikan oleh bangsa itu. Nah, persoalannya, apakah dengan pemilihan Allah itu seluruh karya janji Allah itu dibatalkan? Tentu, selama mereka tidak setia kepada Allah, dikatakan Allah tetap akan menganggap mereka itu sebagai umat, tetapi bukan berarti mereka lepas dari masalah. Mereka lepas dari sebuah penghukuman. Tidak ada orang yang katakanlah bebas dari sebuah hukuman Allah kalau mereka bersalah. Itu sebabnya Allah selalu menuntut kepada umat itu agar mereka jangan sampai menyalahartikan sebuah pemberian kemurahan Allah itu, pilihan kepada mereka. Karena mereka itu adalah utusan Allah, bangsa pilihan Allah, maka kebenaran itu harus diwujudkan di dalam kehidupan mereka. Kebenaran Allah yang telah mereka tahu, mengerti, harus menjadi bagian dari kehidupan mereka. Karena itu, mereka harus hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan hidup seperti apa yang mereka mau. Orang tidak akan bisa, saudara-saudara, melakukan tugasnya dengan baik kalau mereka tidak mengerti apa itu hukum yang seharusnya mereka kerjakan. Meskipun mereka itu umat Tuhan atau utusan Allah, tapi Allah ingin menyatakan kepada kita semua tentang apa yang harus dibuat. Sebagai keluarga Allah, sebagai bangsa Allah, Allah tetap akan menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya, sekalipun ia telah dipilih menjadi bagian dari semua rencana Allah itu. Kita telah dipilih menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga Allah. Karena itu, sebagai orang yang telah memiliki sebuah persekutuan yang erat sebagai keluarga Allah di dalam Kristus Yesus, tentu kita diminta oleh Tuhan untuk mengerti, memahami tanggung jawab kita, apa yang seharusnya kita buat, nyatakan di dalam wujud keseharian kita. Tidak lain kesetiaan itu, agar kebenaran Allah itu sungguh nyata di dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, sebagai keluarga Allah, mungkin ada banyak hal yang menjadi pemisah antara kita satu dengan yang lain. Tapi tujuan kita sama. Allah mau supaya saudara dan saya sebagai orang yang telah mendapatkan pilihan Allah, yang telah diselamatkan oleh Allah, hidup kita haruslah berpadanan kepada Kristus. Karena itu, marilah kita terus mengerjakan apa yang menjadi sebuah kebanggaan Tuhan, bukan apa yang menjadi kebanggaan kita. Terpujilah Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita angkat pujian dari Kidung PKJ 131 ayat 1 dan 3. Serta membuka jalan
serta membuka jalan bagi dia hidupku, kata dan tindakan. Tuhan membuka jalan bagiku. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa penutup. Kita berdoa. Tak putus-putusnya kami menaikkan puji syukur kami kepadamu Tuhan, karena kami sungguh percaya bahwa Engkaulah Allah yang baik, Allah yang telah mengaruniakan sebuah identitas kepada kami sebagai umat pilihan. Dan biarlah sebagai umat pilihan-Mu yang punya sebuah kepastian hidup di dalam Tuhan, kami sungguh dapat menjaga sebuah arti keterpilihan ini, sehingga kami tidak mengecewakan Tuhan dan tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang lain. Karena itu Tuhan, tuntun kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Hamba berdoa bagi semua jemaat-Mu dalam keberadaannya. Biarlah Tuhan hadir, menolong, menopang, memberkati mereka semua, memberkati kami semua. Jauhkan daripada kami mara bahaya, gangguan, dan penyakit Tuhan, teristimewa dari wabah corona ini yang masih sangat mencemaskan bagi kami semua. Kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan ada sebuah kemenangan. Namun kami juga diberikan sebuah kedewasaan iman untuk mewujud nyatakan sebuah wujud nyata dari sebuah tanggung jawab sebagai manusia. Ajar kami untuk menyikapi segala apa yang menjadi keharusan kami untuk terhindar dari sebuah masalah, penyakit, ataupun apa saja. Dan karena itulah Tuhan, kami mengharapkan tuntunan. Berkati semua rumah tangga kami Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati rencana kami semua. Biarlah kami senantiasa berada dalam pemeliharaan. Seluruh aktivitas kami hari ini kami percayakan kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Seluruh pelayanan-pelayanan multimedia, kiranya Engkau juga tetap memberkati. Terima kasih, ampuni salah dosa kami Tuhan, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadi tuntunan kami selalu. Terpujilah Engkau, haleluya, amin. Selamat melanjutkan aktivitasmu saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.